Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Berapa semua Tuhan. Waktu Nabi masuk ke kota Makkah, dihancurkan semua Tuhan-Tuhan yang ada di samping Ka'bah, di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah. Dihitung kira semua. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, 360 Tuhan. Jadi kalau disembah satu hari satu, setahun baru selesai. Begitulah banyaknya Tuhan. Maka datang Nabi Muhammad SAW mengajarkan Tuhan hanya satu saja. Qul huwallahu ahad. Macam mana keadaan kota Makkah zaman itu? Maaf beribu maaf, 10 jari diangkat, 11 dengan kepala. Mohon maaf kalau tersinggung kata-kata tak berakhlak, kurang adat, sopan santun, budi bahasa. Kalau ada kain berwarna putih di depan rumah orang zaman itu di Makkah, berarti perempuan di rumah itu adalah perempuan, maaf, pezina. Ada nampak kain putih, berarti di rumah itu orang boleh datang untuk melakukan perbuatan zina. Sekarang sejahat-jahat manusia di zaman sekarang, di fitnah akhir zaman ini, belum ada lagi orang memasang bendera di depan di hadapan rumah dia untuk, tak ada. Kalau di channel mungkin ada, tapi kalau di hadapan rumah tak ada. Jadi zaman itu zaman lebih teruk, zaman lebih parah, zaman lebih rosak daripada zaman sekarang. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ni jahat sebab hidup di zaman ini, Ustaz, kalau saya hidup zaman dulu saya baik. Awak kalau hidup zaman dulu lebih rosak lagi. Sebab zaman itu, Masya Allah, na'udzubillah, Allah Subhanahu wa ta'ala datang memberikan pelajaran melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Innahu kana fahishatan, itu adalah perbuatan yang keji, yang kotor. Wasa'a sabila, seburuk-buruk jalan, seburuk-buruk perbuatan. Datang seorang lelaki, ya Rasulullah, ya, saya ingin masuk Islam. Elok bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Izinkan saya berzina. Sahabat yang lain sudah siap mencabut pedang ingin memancung kepala dia sebab dia kurang ajar. Dia sudah berkata tak baik di hadapan Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Begitulah hebatnya Nabi. Apa kata Nabi? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Maka dia terdiam. Sebab lelaki dia berpikir tentang perempuan orang lain. Padahal engkau akan punya anak lelaki, kau akan punya anak perempuan. Engkau lelaki punya istri perempuan. Sekarang ada pula istri lelaki juga, na'udzubillah. Ya Allah selamatkan muda belia kami dari LGBT ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umat ini dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan-perempuan mesti banyak berselawat kepada Nabi, sebab Nabi lah yang menyelamatkan mereka dari harta. Nabi lah yang menyelamatkan mereka sehingga mereka mendapatkan warisan. Jadi kalau lelaki berselawat, perempuan mesti lebih banyak lagi berselawat. Dulu perempuan tidak boleh duduk di rumah, dia mesti ada tempat khas di luar rumah. Manakala dia uzur, manakala takdirnya datang, mohon maaf, haid dia datang, dia tidak boleh serumah dengan lelaki, dia tidak boleh hidup sesama lelaki. Maka dalam Islam, perempuan yang sedang uzur, dia boleh serumah, dia boleh makan, dia boleh memasak, dia boleh berwudu, dia boleh berzikir, dia boleh mengucapkan la ilaha illallah. Hanya saja menurut mazhab, 4 mazhab, dia tidak boleh membawa Quran, dia tak boleh membaca Quran. Itu pun kalau dia hafaz Quran, dia boleh mengulang hafazannya dari dalam hati, mulut dia tak bergerak.
Kalau dia cikgu, dia guru di sekolah, maka dia boleh membacakan ayat dengan potong-potong, tidak baca terus. Ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikum as-siyam. Tapi dia tetap boleh bermasyarakat, dia boleh bersama. Siapa yang memuliakan perempuan? Yang memuliakannya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang yang paling mulia adalah orang Arab Quraisy, keturunan dari Adnan, keturunan dari Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Ini yang paling tinggi. Di bawah itu orang Arab tapi yang bukan Quraisy. Di bawah itu orang yang berkulit putih, orang Parsi, orang Rum. Di bawah itu orang yang berkulit hitam. Yang paling bawah budak, hamba sahaya. Itulah yang paling hina. Tapi manakala datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang naik ke atas Ka'bah? Yang naik ke atas Ka'bah bukan Sayyidina Ali. Seandainya yang naik ke atas Ka'bah Sayyidina Ali, Sayyidina Ali putih, Sayyidina Ali Quraisy, Sayyidina Ali anak Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu-cucu Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Yang naik ke atas bukan Utsman Quraisy, Utsman putih, Utsman kaya. Yang naik ke atas bukan Umar putih, Umar Quraisy, Umar kaya. Yang naik ke atas adalah Bilal bin Rabah, hitam. Kampung dia namanya Nubia, Afrika Utara, Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung namanya Nubia, Afrika Utara. Di Nubia ini kulit orang dua saja, hitam dan hitam sekali. Tapi Allah muliakan dia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok badan kamu. Kalau Allah menengok badan, yang kurus masuk neraka, yang gemuk masuk surga. Saya masuk neraka. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa. Kalau Allah menengok rupa, yang mancung masuk surga, yang pesek masuk neraka. Isi neraka itu kita semua. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah adalah hati kamu. Abu Lahab, saudara kandung Abdullah, saudara kandung Abu Talib, anak kandung Abdul Muttalib, cucu kandung Abdi Manaf, cucu kandung Qusay, Hashim, mengalir darah Nabi Ibrahim, turun ke Ismail, turun ke Adnan, turun kepada Abu Lahab. Abu Lahab itu Quraisy. Kenapa masuk neraka? Kenapa Bilal yang bukan Quraisy, berkulit hitam? Apa kata Nabi? Sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara terompah, suara selipar engkau di dalam surga. Orangnya masih di dunia, orangnya masih hidup, orangnya masih di atas bumi, tapi seliparnya sudah ada di dalam surga. Jadi kalau ada orang hari ini bangga, mulia, dikatakan karena kulitnya, karena wajahnya, boleh jadi kita jauh lebih hina daripada debu yang menempel di selipar Bilal bin Rabah. Siapa yang mengajarkan ini? Yang mengajarkan ini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 50-an, 1950-an, orang-orang Amerika mengambil budak-budak dari Afrika, dibawa ke Amerika, diletakkan di zoo, kebun binatang. Lalu budak-budak orang putih menengok binatang. Ini gajah, ini harimau, ini budak Afrika. Tengok, coba cari, nanti tengok. Ustaz tahu dari mana? Saya kan ada juga akun TikTok, ada juga akun Instagram. Tahun 70-an, orang yang berkulit hitam masih belum dibolehkan belajar di college, university. Kalau ada orang kulit hitam belajar di university, kerusi dia dibuat di luar, yang kulit putih yang di dalam. 70-an, baru 40-50 tahun lepas Islam, 1445 tahun yang lampau, 15 abad yang lampau,
orang kulit hitam dengan orang kulit putih, tak ditengok siapa yang mengajarkan itu semua. Yang mengajarkan itu, itulah namanya yang kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mereka zaman dulu, dia ambil buah anggur dipijak-pijak beramai-ramai, yang busuk, yang elok, yang muda, yang tua. Selepas itu airnya ditampung di dalam cawan. Selepas ditampung dalam cawan, dibiarkan selama seminggu sampai berbuih. Selepas itu diminum beramai-ramai. Selepas diminum, maka pikirannya tertutup, tak boleh membezakan lagi mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana sahabat. Tak boleh dia bezakan mana bini dia, mana bini kawan. Maka datanglah Islam. Islam tidak langsung terus direct mengatakan khamar haram, tidak, karena Allah tahu mereka suka minum khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul, katakan, fihima ismun kabir. Katakan minum khamar dan judi itu dosanya besar. Wa manafi'u linnas. Tapi manfaatnya ada. Ada manfaatnya minum khamar, ada. Jadi waktu itu belum lagi haram. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Belum ada haram lagi. Lalu kemudian mereka tetap juga minum, tapi tak terlampau banyak. Kalau dulu minum tiap-tiap hari, ini minumnya mungkin 2 hari sekali. Selepas itu turun ayat. Mereka minum, sholat. Mereka minum, sholat. Manakala mereka sedang minum, mereka mabuk, mereka sholat. Lupa dia tentang ayat. Wala ana 'abidum ma'abadtum wala antum 'abiduna ma'abud wala ana 'abidum ma'abadtum wala antum. Tak dapat dia simpang mana lakum dinukum waliyadin. Turun ayat. La taqrabus shalah. Janganlah engkau salat wa antum sukara. Kalau engkau sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai mabukmu hilang dan engkau sadar apa yang engkau cakapkan. Jadi kalau sembahyang zuhur pukul 12, nak mabuklah pukul 8. Pukul 8 boleh mabuk. Pukul 9, pukul 10 oke. Nanti dah agak-agak hilang, mabuk-mabuk ayam sikit. Lepas itu barulah boleh dia sembahyang. Sampai pada akhirnya turun ayat yang ketiga. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh. Begitulah Allah Ta'ala menurunkan ayat secara bertahap, secara pelan-pelan. Supaya apa? Supaya hati manusia ini lembut, dan pada akhirnya mereka menjauhi khamar semuanya. Siapa yang mengajarkan ini? Sekarang mereka mengeluarkan perundang-undangan. Orang yang mabuk sebab minum khamar tidak boleh bawa kereta. Kalau dia bawa kereta sedang mabuk, ditangkap oleh polis. Kita sudah diajarkan 1445 tahun yang lalu. Siapa yang mengajarkan itu? Yang mengajarkan adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dulu orang kalau dia pergi ke pasar, dia ingin belanja, maka dia ambil takaran, sukatan. Sukat ini yang bawah ini boleh dipukul ke atas, boleh dipukul ke bawah, dari rumah dibawa. Kalau dia nak membeli, dia bawa sukatan dia. Sebab apa? Sebab orang di kedai, di pasar curang waktu mensukat gandum. Kalau dia nak membeli, maka dia pukul ke bawah biar supaya penuh. Tapi kalau dia menjual, dia pukul ke atas supaya berkurang. Maka turunlah ayat, wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang mempermainkan sukatan timbangan. Belum ada waktu itu lagi kilogram, miligram, Instagram, belum ada lagi. Sekarang baru ada. Zaman itu mereka pakai sukatan. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang dalam sukatan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia membeli, dia minta penuh.
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menjual, dia merugikan orang banyak. Sekarang masih ada lagi orang yang curang macam itu. Sebab apa? Manakala di pasar kita tengok penuh 1 kilogram, dibawa ke rumah disukat balik 900 miligram. Kemana yang 100? Hilang, rosak. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan itu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengawasi manusia, bukan CCTV, yang memandang manusia, bukan polis, tapi siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dulu mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, berapa semua Tuhan. Waktu Nabi masuk ke kota Makkah, dihancurkan semua Tuhan-Tuhan yang ada di samping Ka'bah, di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah, dihitung kira semua. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, 360 Tuhan. Jadi kalau disembah satu hari satu, setahun baru selesai. Begitulah banyaknya Tuhan. Maka datang Nabi Muhammad SAW mengajarkan Tuhan hanya satu saja. Qul huwallahu ahad. Tempat meminta, jangan lagi minta kepada Lata, jangan minta kepada Uzza, jangan minta kepada Naham, mintalah kepada Dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tidak ada anak, dia tidak beranak, dia tidak dilahirkan. Kalau dia melahirkan, berarti ada darah nifas. Darah nifas adalah najis. Kalau dia manusia, berarti dia makan. Kana yakulanit ta'am. Nabi Isa dan ibunya Maryam, mereka makan. Kalau dia makan, berarti masuk ke dalam perutnya, menjadi kotoran, menjadi najis. Maka yang ada najis kotoran, dia bukan Tuhan. Maka disebutlah dalam Al-Quran, apa kata Allah? Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Maka sebelum sholat subuh, 2 rakaat qabliyah subuh, rakaat pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Hubungan kita dengan orang lain. Adapun hubungan kita di dalam rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang mengajarkan ini? Yang mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Siapa dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. La ilaha illallah. Sekarang semua orang ingin menyembah Tuhan. Sampai ada yang menyembah google.com. Sebab Google tahu segala sesuatu, maka dia tulis Google, dia sembah Google. Dah tengok video orang sembah Google. Ada orang yang menyembah siapa presiden Amerika, menyembah Donald Trump. Dia buat patung Trump, dia sembah. Saya dah cari-cari, belum ada yang menyembah Abdul Somad lagi. Karena dalam Islam kita hanya diajarkan, kita hanya menyembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diperingati kaum muslimin dari seluruh dunia. Untuk apa? Mengenang Dia yang menyelamatkan perempuan, yang menyelamatkan anak-anak, anak-anak yang masih ada dalam kandungan, lahir. Kalau dia laki-laki, kasih makan, besarkan. Tapi kalau dia perempuan, masukkan ke dalam tanah. Maka turun ayat wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti anak yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa engkau dibunuh? La taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak kamu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum,
kami yang memberi mereka rezeki. Jangan kau bunuh anakmu karena takut tidak makan. Yang memberi makan itu adalah Allah. Rezeki datang dari Allah. Tak ada yang susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Sekarang selepas 1445 tahun, maka semua yang dulu terjadi tetap juga terjadi sampai hari ini. Orang berzina tetap ada, orang mencuri tetap ada, orang curang sukatan tetap ada, orang yang melakukan perbuatan maksiat tetap ada. Maka sesungguhnya inilah dunia. Sampai kapan dunia ini begini? Sampai hari kiamat, sampai akhirnya semua mati, barulah kita nanti semua akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.